Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam juga kepada saudara-saudara dan Bapak Ibu yang berada di rumah yang mengikuti ibadah Rabu malam pada malam hari ini. Senang rasanya kita dapat berkumpul pada malam hari ini, berjumpa bersama saudara-saudara terkasih untuk mengikuti ibadah Rabu malam yang Tuhan sudah berikan kesempatan pada kita. Pada malam hari ini kita akan mengawali dengan lagu pembukaan dari lagu Sion nomor 294. Ku yakin Bapa pasti tahu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena besar kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan pada kami selama hari-hari kemarin, hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau tibakan kami, untuk kami dapat berkumpul dan mengikuti ibadah Rabu malam pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, semua rencana yang sudah kami persiapkan untuk malam ini, kiranya hanya boleh tangan-Mu saja yang menyetujuinya, hanya tangan-Mu saja yang boleh melancarkan segala rencana kami ya Tuhan. Berkatilah juga saudara kami yang mengambil bagian pada malam hari ini, berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Pada kesempatan malam ini, kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Jessica.
Shalom, saya ucapkan selamat malam kepada seluruh jemaat Ngemingan, baik yang berada di gereja maupun yang berada di channel YouTube. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali di acara permintaan doa. Terima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh JJ. Semua akan indah pada waktunya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih pada Tuhan, di mana berkat Tuhan telah menyertai kami, lindungan Tuhan telah menyertai kami, hingga dari hari Senin hingga di permintaan doa hari Rabu ini. Pertama-tama kami berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan telah menemani kami, mengantar kami dari rumah, hingga Tuhan pertemukan di permintaan doa ini Tuhan. Tuhan, kami memohon pada Tuhan, biar Tuhan saja yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Jauhkan dari iri hati dan rasa senang Tuhan. Namun hanya ini saja yang dapat mengubah, dapat membangkitkan seluruh jemaat Ngemingan dan dapat memperbarui setiap hal-hal yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu kali di suatu sekolah terdapat seorang siswa yang bertanya kepada sang guru, bagaimana saya bisa menjadi seorang yang baik? Bagaimana saya bisa menjadi seorang yang memiliki satu prinsip yang dekat kepada Tuhan? Dan sang guru menjawabnya, kamu harus memiliki satu prinsip yang dekat kepada Tuhan. Lalu sang murid bertanya kembali, apakah saya bisa untuk menjawab hal ini? Dan sang guru menjawabnya dengan sangat mudah. Di mana motivasi kamu agar dapat mengerjakan dan dapat mengembalikan satu hal yang jelek menjadi hal yang baik? Dan selanjutnya ialah poin pertama. Dalam hal meraih kesuksesan kita harus fokus pada tujuan. Kita harus memiliki visi dan misi bagaimana kita dapat memperbarui setiap hal yang kita inginkan. Yang kedua, dengan kuasa ilahi atau kuasa Allah, kita akan mencapainya dengan hal ini supaya lebih baik dan benar. Dan hal yang ketiga ialah berusaha apa saja yang di depan kita dan berjalan bersama dengan Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip yang pertama ialah mempunyai satu kebenaran yang pokok dasarnya berpikir dan bertindak dan sebagainya. Dan yang kedua ialah arti kata motivasi. Motivasi ialah dorongan yang timbul daripada diri seseorang secara sadar untuk melakukan dan untuk tindakan sesuai dengan yang tepat, usaha yang dapat menyebabkan seorang kelompok atau seorang grup tertentu bergerak melakukan karena ingin melakukan agar dapat tujuan yang dikehendakinya dan mendapat kepuasan dengan kebenarannya. Dalam Pengkhotbah 9 ayat yang 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai di tanganmu, artinya dilakukan dengan hal yang benar, dilakukan dengan hal-hal yang tepat, dan dilakukan dengan hal-hal yang menurut dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya adalah dengan sekuat tenaga, itu artinya dengan sekuat hal-hal yang kita inginkan, dengan sekuat hal-hal yang kita lakukan agar dapat memperolehnya. Karena tidak ada pekerjaan dan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Artinya ini melakukan segala sejumpa yang di tangan kita harus kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Dan arti kata melakukan aktivitas ialah di mana kita dengan semangat, dengan sukacita mengerjakan, yaitu dilakukan dengan hal yang baik, dan kita akan berhasil di dalam Tuhan. Lakukan ini untuk kemajuan dalam hidup kita. Membuat hidup lebih berharga mempunyai konteks bagaimana kita berjalan melakukan proses itu dengan hal yang baik. Yang kedua ialah seringkali setan menggunakan kita berjalan mengandalkan diri kita sendiri tanpa bersama Tuhan. Dan inilah yang membuat satu konteks dalam kehidupan kita terlepas dari ajaran-ajaran Tuhan. Yang pertama, membuat hidup kita lebih berharga, mempunyai hal-hal dan nilai membuat hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana jadinya diri kita dalam proses itu. Poin yang ke B ialah biarkanlah mereka diarahkan kepada mereka lebih
daripada mempertontonkan ambisi atau memanjakan diri mereka. Dalam buku Pikiran Karakter dan Kepribadian, jilid 1, halaman 413 mengatakan, mereka merangsang cinta dan kepelesiran dan kegembiraan, dengan demikian membantu perkembangan rasa tidak suka kepada pekerjaan yang berguna, kecenderungan untuk menghindari tugas dan tanggung jawab yang praktis. Mereka cenderung merusak kesukaan kepada kenyataan hidup yang senang, untuk menikmati kesesaatan. Artinya ya di sini bagaimana setan seringkali menggunakan pikiran kita untuk merusak dan dapat mengacaukan pikiran kita dalam hal-hal yang surga sendiri. Selanjutnya ialah knowledge, pengetahuan. Seringkali kita hanya mengandalkan pikiran kita, dan seringkali Tuhan tidak dibiarkan dalam pekerjaan kita, mengandalkan kemauan kita dan keegoisan kita. Kita yang membawa kita yang terbengkalai dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 3 ayat 11 mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Inilah suatu peringatan kepada Tuhan, kepada diri kita, di mana kita tidak boleh untuk merusak pikiran kita. Jangan sampai sang setan datang kepada diri kita. Bawalah mereka ke dalam sesuatu hal yang lebih baik. Yang pertama ialah pandanglah Yesus sebagai guru. Yang kedua ialah penyerahan yang sempurna. Artinya kita serahkan diri kita lebih dekat kepada Tuhan, dan janganlah sang setan masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga ialah tugas dan kewajiban menjadi suatu kesenangan yang meninggalkan kesenangan duniawi. Artinya tugas dan kewajiban kita ialah menginjil, mengabarkan hal-hal ini, dan menjadikan Kristus sebagai hal yang utama, bukan dengan hal-hal yang keduniawian, kepelesiran, dan hal-hal yang negatif. Inilah pesan Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita terjerumus. Seakan-akan dalam kehidupan kita, kehidupan diri kita masih merasa takut dan merasa saya bisa melakukan hal ini tanpa bantuan Tuhan. Inilah yang menjadi pemisah antara diri kita dengan diri Tuhan sendiri. Ini yang membawa kita ke dalam hal-hal pencobaan dan hal-hal yang kenegatifan. Mengatakan dalam kehidupan kita sering bisa tanpa bantuan Allah. Kita merasa kita lebih pintar dan kita tidak memerlukan Allah untuk menyatakan kita sebagai Tuhan. Dan inilah yang menjadi pemisah antara diri kita dengan diri Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara, berdirilah teguh dan janganlah goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya garis bawahi dalam persekutuan. Ini ialah komunikasi diri kita dengan Tuhan sendiri, komunikasi diri kita dengan Allah, agar kita dapat mencapai suatu hal yang lebih baik dan lebih berguna untuk mengabarkan Injil ini kepada dunia dan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Allah. Fokus dan pandanglah Yesus. Hal-hal yang menyebabkan, yang tidak menyebabkan kegagalan inilah hal-hal ini disampaikan pada hal-hal yang kenegatifan. Yang pertama, tanpa tujuan. Ini memiliki akibat meracuni seluruh pikiran kita dan merusak pikiran kita. Tanpa tujuan ini ialah dalam konteks kita masih ragu, kita masih takut, kita masih bingung bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Yang kedua ialah tidak bertarak. Kemalasan adalah kurangnya tujuan atau pergaulan. Artinya kemalasan ini kita masih merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih pandai daripada Tuhan, dan kita lupa dengan ajaran hal-hal ini. Yang ketiga ialah kejahatan, menghindari tugas dan tanggung jawab. Ada kata menghindari, kita merasa jangan dululah, saya masih nyaman di sini, itu gampang lah nanti. Nah, inilah menghindar merupakan satu hal-hal yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan, yang praktis, dan demikian pintu telah dibukakan dan pelanggaran hukum yang mengerikan. Artinya inilah kita terjerumus dan kita terlepas dari Tuhan,
yang mengakibatkan kita binasa dan kita lenyap di dalam hal-hal itu sendiri. Yang keempat adalah tanpa tujuan. Tanpa tujuan ini adalah suatu penghinaan kepada Roh Kudus. Jika setiap orang hanya melayani diri sendiri, kita lupa tentang diri kita, kita mengandalkan diri sendiri. Tetapi manusia harus bekerja sama dengan Kristus agar dapat menolong orang lain. Hal ini dapat dilakukan agar manusia tidak menghidupkan tanpa tujuan. Artinya ialah kita harus bekerja sama dengan Kristus. Dengan Injil ku akan menang. Ia harus memperoleh pengetahuan mengenai pusat yang benar, yang besar. Dan ada peperangan untuk melakukannya. Dilakukan juga untuk kemenangan berharga akan memperoleh kemenangan melawan diri sendiri dan dosa lebih berharga. Artinya di sini ialah kemenangan itu harus kita lakukan agar kita dapat melakukan hal ini. Melakukan hal ini agar dapat memperoleh kemenangan melawan diri sendiri. Diri kita mungkin masih terjerumus ke dalam dosa. Kita masih mengandalkan diri kita, kepintaran kita. Kita lupa tentang diri kita, bahwa diri kita tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Dan sebab dalam Tuhan Allahmu, Dialah berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Ulangan 20 ayat yang keempat. Peperangan dalam ini ialah peperangan dari hawa nafsu kita. Dan ini merupakan peperangan terbesar dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengalahkannya, kita harus bisa menyiapkannya agar kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah pesan agar kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Dari ketiga pasal ini dalam Ibrani menjelaskan bagaimana kita harus menanggalkan semua beban dosa kita dan tekun dalam lomba melawan iblis dan hal duniawi. Fokus agar iman kita dapat menang dan dapat menuju kesempurnaan. Ingatlah menjadi satu hal agar kita tidak melupakan janji Tuhan dan jangan putus asa. Yang pertama ialah Ibrani 12 ayat yang pertama mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya akan menjelaskan ayat ini, menjelaskan kita mempunyai banyak saksi, itulah kita dapat berjalan dengan Tuhan. Ada kata marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa kita. Beban itu ialah suatu hal yang mungkin kita khawatir, kita takut, kita cemas, kita bingung, kita memiliki suatu hal yang lupa dengan Tuhan. Kita harus menarik diri kita lebih dekat pada Tuhan. Dosa itulah kita harus buang jauh-jauh segala hal-hal yang buruk yang begitu merintangi kita. Ada satu penutup agar kita dapat berjalan dengan Tuhan dan berlomba dengan tekun, dengan semangat. Karena ini diwajibkan bagi kita. Kita berlomba untuk melawan suatu hal, ialah beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya kita hanya fokus pada Tuhan saja. Bukan yang kita lupakan itu ialah hal-hal yang duniawi, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu menuju pada kesempurnaan, menuju hal yang lebih baik, menuju hal yang lebih setia pada Tuhan, dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu ialah Tuhan telah bangkit dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ketiga ialah ingatlah selalu akan Dia. Kata ingat ini merupakan jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa dengan Tuhan dan tetap dengan Tuhan, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa.
di ayat terakhir menjelaskan jangan kamu menjadi lemah. Inilah yang menjadi diri kita bingung. Kita lupa karena kita tidak berjalan dengan Yesus sendiri. Sebagai ayat penutup itu ya. Dan kita harus menaruh semua dalam pikiran kita bahwa kita harus berlari dan mendapatkan satu hadiah, yaitu apa? Kerajaan surga sendiri. Biarlah Tuhan saja yang bekerja, biarlah Tuhan saja yang berjalan-jalan bersama-sama dengan kita. 1 Korintus 9 ayat 24 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bagaimana ayat ini menjelaskan bagaimana kita harus berlari dan membawa satu piala, itu ialah kerajaan Allah. Jangan sampai kita tertinggal, namun kita tetap memfokuskan diri kita kepada Tuhan saja. Sebagai penutup, mari kita berdoa lagi. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami dan memperbarui seluruh iman kami Tuhan. Tuhan, bantulah kami Tuhan agar dapat memperoleh satu piala kehidupan Tuhan, agar kami dapat membuang suatu hal-hal kecemasan, dapat membuang suatu hal-hal yang keduniawian. Biar saja Tuhan saja yang di depan kita, bukan dari kerajaan manapun. Biar Tuhan saja yang menjadi tameng kita, biar saja Tuhan yang menjadi pegangan kita. Karena Tuhanlah batu karangku, karena Tuhanlah penopangku. Haleluya, amin. Baik, saatnya kita akan doa syafaat. Kami mohon jemaat untuk bertelut, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga yang mulia, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus. Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu yang sudah menjadi berkat bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada malam ini ya Bapa, di pertengahan minggu ini, kami bersyukur oleh karena kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Ampunilah kesalahan dosa kami ya Bapa. Pada malam ini kami rindu menyampaikan doa syafaat kami. Kiranya ini boleh menjadi perkenaan di hadirat-Mu dan menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Kami rindu mendoakan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kiranya firman itu tidak akan berlalu begitu saja. Boleh menjadi berkat kekuatan iman kami untuk bertumbuh dan bertambah. Berkati pendeta muda Deni yang sudah membawakannya. Tuhan berikan akal hikmat dari surga, agar di dalam masa mudanya, di dalam pelayanannya, Tuhan senantiasa campur tangan, sehingga semuanya itu hanya untuk kepujian nama Tuhan. Memberkati seluruh keluarganya, memberkati kesehatannya. Demikian pula Bapa, pada malam ini kami rindu mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah secara fisik. Di antaranya Bapak Ibu Dr. Rudianto,
Bapak Ibu Bella Warsono, Bapak Ibu Supardi, Ibu Sumarni, Ibu Christine Soeb, Ibu Sartini, Ibu Laksmi Dewantara, Ibu Hadi Semanggi, Ibu Sutoyo, Bapak Effendi, dan juga Bapak Kusni. Juga pemulihan daripada jemaat kami, yaitu Ibu Limewa, Ibu Markus, Ibu Sujatmi, Ibu Sri Mulyani. Juga kami mendoakan untuk Mak Diaman, Ibu Swiwa, dan mungkin yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Yang lemah secara fisik, kiranya Tuhan berkenan melawat mereka. Tuhan memberikan sarana kesembuhan melalui obat-obatan maupun perawatan. Biarlah itu semua boleh membantu di dalam pemulihan mereka ya Tuhan. Sehingga dokter yang terbaik yang kami tahu yaitu Engkau ya Tuhan, boleh menjadi berkat untuk kesembuhan mereka. Kami juga rindu Tuhan mendoakan untuk pembangunan gedung sekolah yang belum selesai. Kami percaya bila mana Tuhan yang langsung menjadi pembangunnya, maka semuanya tidak akan mustahil. Dan gedung sekolah ini dapat selesai dengan tidak kurang suatu apa. Tuhan akan memberikan segala kekurangan. Tuhan akan menutup segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Demikian pula Bapa, kami juga rindu mendoakan untuk persatuan dan kesatuan jemaat-Mu di Ngemingan ini. Berikanlah kami hati yang bersatu, hati yang berserah, dan kami boleh saling melayani, saling menghormati, saling membagi kasih satu dengan yang lain. Sehingga di dalam satu kesatuan ini, berkat Tuhan akan tercurah untuk seluruh jemaat-Mu di Ngemingan ini. Kami juga rindu mendoakan untuk rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan berkati rumah tangga kami menjadi surga kecil di dunia ini yang nantinya akan kami bawa di dalam kerajaan surga. Kami undang senantiasa Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing. Dalam segala langkah kehidupan kami hanya berserah di dalam Engkau. Kami juga rindu Tuhan untuk mendoakan masa pandemi ini yang masih berlanjut. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami masing-masing. Namun kami percaya walaupun kami menghadapi masa pandemi, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan biarlah masa ini cepat berlalu sehingga kami boleh lebih leluasa lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menyatukan hati kami agar di dalam kondisi apapun kami boleh merasakan sukacita berkat Tuhan yang akan mengalir di dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, banyak hal yang hendak kami bawa di dalam doa. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Pendeta Yusak sekeluarga. Biarlah Tuhan juga berkati pengembalaan beliau di jemaat ini. Berikan berkat kesehatan, berkat sukacita, dan di dalam pengembalaannya ini jemaat-Mu boleh lebih hari lebih maju lagi di dalam Tuhan. Banyak hal yang hendak kami bawa di dalam doa Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kami pinta. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan kami, sukacita yang besar, kasih karunia yang besar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Bila mana malam ini kami akan beristirahat, kiranya malaikat Tuhan yang berpasukan juga akan melindungi kami, memberkati kami, sehingga besok kami boleh bangun, kami boleh bersukacita, dan pada Sabat mendatang kami boleh kembali dikumpulkan di Ka'bah-Mu yang suci ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa puji kami ke dalam hadirat-Mu. Biarlah doa yang kurang sempurna ini boleh menjadi berkenaan di hadirat-Mu. Mengampuni kesalahan dosa kami. Semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin.
Terima kasih untuk doa syafaat yang telah dibawakan oleh Ibu Susi. Saat ini kita akan menutup ibadah permintaan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan dari lagu Zion nomor 445, Percaya yang Menang, sambil kita mengumpulkan persembahan. Jemaat diundang bangkit diri.
Kita berdoa. Turunlah kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menilai kami, telah melindungi kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan berpisah Tuhan dari gereja ini menuju ke tempat rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami Tuhan, menjauhkan dari segala jahat Tuhan. Tuhan, pada saat ini saya berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Ngemingan. Kiranya Tuhan melakukan hal yang terbaik dan dapat bekerja Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupannya Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan dapat berhasil Tuhan. Terlebih untuk Pastor Yusak sebagai gembala, kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan memberikan berkat, dan dapat memiliki jiwa-jiwa yang roh semangat Tuhan, dapat memperbarui jiwa-jiwa yang akan rindu ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Ibadah Rabu malam kita pada malam hari ini sudah selesai, dan ada sedikit pengumuman mengingatkan untuk ibadah Sabat pada tanggal 26 Maret 2022 yang mengambil partisipan untuk ayat hafalan dan doa adalah Saudari Selina Sihono, kesimpulan sekolah Sabat oleh Bapak Aris Hernowo, berita mission oleh Departemen Diakon, lagu pujian dibawakan oleh keluarga Arwin Priyotomo, cerita anak-anak oleh Ibu Indah Priyotomo, pembicara kita adalah Pendeta Yusak Subagianto, greeter oleh Ibu Cindy, Sherina, dan Angie. Besok Sabat adalah Sabat Berjamuan Suci. Sebagai user dan diakon atau diakones ada Bapak Endra, Bapak Roni, Saudari Budi, Bapak Arwin. Untuk diakonesnya Ibu Swilan, Ibu Sally, Ibu Yuki, Ibu Aris. Sebagai buka dan tutup taplak oleh Ibu Endra, Ibu Cindy, dan WL akan dibawakan oleh Ibu Lisha Kareni, singer oleh Anita, Jessica, dan Tobi. Pianis oleh Bapak Silvanus Yanuar. Nuansa pakaian bel Sabat adalah putih. Dan Sabat depan akan diadakan konferensi jemaat setelah ibadah Sabat selesai. Untuk ibadah bel Sabat akan dimulai pukul 9 bertempat di gereja dan akan disiarkan di channel YouTube GMHK Ngemingan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selamat malam, Tuhan memberkati. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love.